adalah pustaka, buku-buku, teori, pengertian, hakikat dan lain sebagainya. Sedangkan praktisi kan belajarnya dari pengalaman gitu Pak. Jadi yang saya rasakan adalah belajar dengan dosen akademisi, saya menyerap pustaka-pustakanya, sedangkan dengan dosen praktisi itu saya menyerap bagaimana pengalaman dan secara de facto di lapangannya seperti apa gitu. Itu sih. Oke. Apa namanya? Pementasan itu berapa hari persiapan tuh? Persiapan, nah ini menarik sih. Dengan Pak Putu latihan cuma 2 kali Pak. Dan itu pun latihan pertama dengan konsep yang berbeda dengan latihan kedua. Jadi bisa dibilang hanya sekali latihan dengan konsep yang dipentaskan saat itu. Tapi saya menonton sungguh penghayatannya tuh bagus sekali tuh. Saya lihat ada teman sebelah saya tuh, wah ini penjiwaannya benar-benar gitu. Cuma ada yang dipaksakan itu pakai teks kan. Bisa nggak pakai teks maksudnya ya? Kalau nggak hafal juga ya? Bisa sih Pak sebenarnya. Cuma karena memang waktunya ya. Itu teman-teman banyak mengapresiasi itu. Wah ini penghayatannya bagus sekali gitu. Terima kasih. Nanti gurunya yang siapa namanya yang diajak Prof di sebelah saya itu Prof? Pak itu yang Purna. Pak Purna ya. Itu mengapresiasi sekali itu. Ya. Ada banyak lagi yang mengapresiasi. Saya bilang ini asuhannya Pak Putu, tak kirain dari kampus. Tapi ada yang menarik juga, misalnya Bu Tulkini bertanya kepada Bu Putu, ada drama masih macet? Ada gitu loh. Ya. Nah, itu saya kan lihat dulu teaternya Arifin Sinur itu drama teater itu. Baca, cuman di sana dalam pertunjukan teater yang benar itu kan ada lampu, ada apa, coba diisi lampu dia sama yang benar itu kan lain lagi. Di sekolah padre nih apa dong, alat-alat musik band kita ngenah kapan secara gitu, secara pandangan kurang gini sebenarnya. Tapi kita kan nggak boleh gitu. Kok ini seperti Rendra bilang, apapun yang penting aktornya kuatin dulu. Aktornya hebatin ya, aktornya hebatin. Saya juara lagi sih ini. Nah itu loh. Kalau Putu Wijaya kan dia dulu Putu Wijaya itu kan gini ya, bagian dari Rendra. Ada satu grup mereka kan, dia selalu bukan itu adalah aktornya. Begitu Putu Wijaya pisah, memenuhkan ya kalimat dari terjemahan dari gagah dalam kemiskinan kan. Itu lahirlah kemudian bertolak dari yang ada. Bertolak dari yang ada artinya apa? Apa gelahang, apa yang ada itu jangan digunakan, tapi gunakan sebagai kreativitas. Ada teman-teman yang banyak kita jadikan ambulan, kan supaya menarik kan itu kreativitas di sana saudara gitu. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah oleh sesuatu karena memang kita tidak pernah sempurna banget milik kita ya. Karena raga kini lampu yang ada, karena kini nak raga numpang acara tuh, bukan acara gini penyeling lagi. Seorang teman saya mengatakan orang seniman itu harus seperti seorang samurai sejati, seorang diri dia kemana-mana. Begitu ada musuh menebas banyak orang dia sudah siap tuh. Nah kita juga kemana-mana ada apapun disuruh nyanyi, disuruh kita teater, kita orang teater minimal teater itu baca puisi. Kamu harus punya tabungan baca puisi, simpan di akumu satu puisi begitu disuruh tunjukkan keaktoranmu, kamu baca puisi. Karena latihan dari aktor baca puisi juga kan. Itu udah siap tuh semuanya. Kalau hafal bagus lagi, nggak usah kita gini. Putu Wijaya kalau ditodong begitu, keluar monolognya dia. Hafal karena dia nulis, maka di otak selalu ada. Bayangkan nggak tahu orang itu selalu hafal dengan satu monolog. 2-3 monolog udah bisa. Waktu Putu Wijaya pernah nggak kamu tahu? Seorang dulu kita pentas di sana tuh, yang di taman Bung Karno. Main seorang diri sekian itu mainkan berapa monolog itu loh, tidak dibayar spontan aja orang mau balik itu ingin sponsor ya. Karena dia ingin mengasah keaktorannya kan. Jadi dengan lalu begitu datang misalnya waktu dia pentas kan ada kan nama sugis-sugis yang juari kan saya nyumbang ya biaya hotel seperti itu. Apa yang saya dapat dari Putu Wijaya waktu saya nonton Putu Wijaya waktu ke Singaraja, waktu dia belum sakit seperti ini loh, belum lumpuh ya. Itu apanya? Satu pertunjukan yang bagus, dari pertunjukan bagus kita bangga. Yang kedua spirit semangatnya itu loh. Seorang diri dari Jakarta kemari, apa gara-gara dia bertengkar sama istrinya lo ngambilnya melalui atau bagaimana, atau dia ingin menyetrum kan? Kadang-kadang kita ingin menyetrum diri kan
mungkin perlu datang ke suatu tempat ke Tayu Bungka atau ke Dukan Unda namanya berapa ya? Ya, Di sana di Pelungkung. Saya kan pernah mandi dulu waktu masih seumuran kamu mandi sana. Pentas mandi Meregan, ada ya. apa? Aku main betul, aku mau kayak bukan negeri itu mana kok? Tapi aku ingin menunjukkan ke desa Meregan. Pak Ludro masih mahasiswa gitu kalau salah ya. Dia aja daftarnya perapnya kan adiknya dia Ludro namanya teman saya. Perapnya kan di Belaleng. Saya sana paus pendas mandis itu kan Undo melalung kan. Saatnya melalung. Kalau kita belum pernah melalung di kota kan, kita telanjang di sungai banyak orang mandi, aku juga melalung gitu. Aku masih ingat aku melalung. Tolong total apa masalahnya kan? Kalau kita mandi di sungai yang lumayan bagus kan. Lebar sekali sungainya tuh. Memori itu kamu nggak tahu punya nggak pengalaman seperti itu, terus teringat otakku sehingga suatu kali ketika kita mengarang itu terekam, itu keluar semuanya. Oh, aku bertanya ngasanin bagaimana dinginnya sungai. Tidak yang menyentuh langsung kulitku tanpa gini. Kamu pernah malam-malam tuh, aku dengan Warih tuh di pantai melalung malam masuk pantai, aduh dinginnya seperti itu, segera langsung mak gengke caranya dong di puisi Lemen Kos yang saya mengalami gitu. Tapi untuk melakukan suatu kejahatan tak perlu gitu, macam-macam buku aja. Tapi untuk mengalami gimana dinginnya itu menarik lah. Itu saya kira. Oke, itu tadi cerita yang sangat menarik, sejarah apa namanya, kalau boleh dikatakan sejarah hidup ya Pak ya. Kita bekerja dulu, nanti akan memperoleh dengan sendirinya dari hasil jerih payah kita. Oke, Pak Fajar. Kitab suci pun ada. Iya, ada ya. Bekerjalah dulu, tak mau pikirkan hasil kan. Iya. Ya, ada. Oke, break dulu Kak Fajar. Terus kita baca puisi lagi ya. Ini kan Iya, kayaknya berapa benar. orang baru baca puisi? Baru satu nih. Satu ya. Yening iraga menyama lan pada saling tulungin, ngelah sing ngelah payu sing payu lan bareng pada isinin, sukseman sampat lidine kewah yen lakar ngelongin, yen iya suba pada rumah ket mai ket dadi abesik, gitu kena igrantan lakar menyama, kiwal sangat melenan kena nyamane itu pak daya nakih pang iya
Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Nah, buat fans setia Radio Barong, jadi langsung aja Rina lanjutin ke Bapak Edi ya. Bapak lagi. Oh iya, Bapak Edi. Oke, lanjut dulu. Kita panaskan suasana dulu dengan pembacaan puisi. Siapa lagi yang mau membacakan? Kerawang, Bekasi. Buah karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi kami adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi ada yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang, Bekasi. Kerawang, Bekasi. Apa yang menarik dari pikiran dari setiap kali saya mendengar puisi itu kan menjaga Bung Karno. Jagalah Bung Karno ya. Iya. Menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Itu kedekatan seniman dengan pemimpin sekelas Bung Karno kan. Jadi biasa sebenarnya seniman dengan jujur. Artinya kalau kita buka seluruh puisi-puisi di Indonesia, tidak ada yang berani sejujur Khairil Anwar kan. Walaupun banyak seniman dekat kan, Khairil Anwar aja yang berani bilang seperti itu kan, meminta melalui puisinya untuk menjaga Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Syahrir kan. Dan kita sekarang di Bali, saya perwartawan nih, udah beraguan kelas harganya. Tapi raga sing tidak pernah malu kita dekat dengan seorang yang deputi swasta pasar. Kenapa? Karena kerjanya nyata. Kan itu Prof ya? Nyata. Kita nggak pernah malu. Belum tentu yang lainnya mempunyai semangat seperti kita. Pak Edi Arudi nggak malu-malu. Artinya kedekatan seniman dengan politikus maupun dengan seorang apa itu hal yang biasa dan tidak perlu malu, karena kita penjaga istilahnya Rendra itu penjaga kesadarannya. Kadang-kadang kita mengingatkan melalui puisi-puisi, melalui karya-karya tentang sesuatu yang mungkinnya luput secara mata terlihat, tapi secara rasa luput. Ketika luput secara rasa, senimanlah mengingatkannya. Saya ada anak miskin itu bukan sekedar angka sekian ribu orang miskin, tapi ada itu sekian yang harus, satu orang miskin itu juga harus diperhatikan, satu orang ketidakadilan juga harus diperhatikan. Seniman kontribusinya apa? Meningkatkan rasa. Khairil kan seperti itu, dekat dia itu sampai ngurin anak, jagalah Bung Karno. Kalau coba baca lagi depan-depannya itu, depan sebelum kami adalah apa? Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Mu itu siapa ya?
Mu itu kan Mu pembaca. si orang yang diajak baca kan, yang diajak bicarakan. Terus Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, nah, ya terus lanjut kan. kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Itu kan secara cerita tuh yang pahlawan yang mati itu ya. Ya. Para pahlawan tuh ngurin kan. Ngurin jaga Bung Karno, jaga Bung Hatta, jaga Bung Sahrir. Nah, itu kerennya. Saya sukanya dengan puisi itu kan waktu. Ini mayat yang berbicara. Mayat, Ya. oh spiritnya dong. Ya, pahlawan, mayat pahlawan yang ini berbicara. Rakyat bisa menghargai ketokohan Bung Karno, Bung Hatta kan. Dia ada berkorban jiwa raga, tetapi dia harus, kita yang masih hidup harus hormat pada Bung Karno, jaga Bung Karno, jaga Bung Hatta, jaga. Itu luar biasa mayat sudah meninggal kan, filosofinya tinggi. Kita hidup saja tidak bisa menjaga, malu dong sama mayat, malu dong sama mayat. Nah itu sebetulnya di puisi itu penyadaran yang luar biasa, membangkitkan kesadaran kita untuk bagaimana kita menghargai. Dan seperti misalnya ini, bagaimana kita memungkiri peranan Bu Putri Suhasini Koster kalau referensinya kepada Pak Wen Koster, ya benar, tidak apa-apa. Kenapa festival seni Balijani yang sudah ke masuk yang ke-6 sekarang, beliau pengagasnya. Beberapa event seniman yang menunjukkan sastra, beliau mensupport. Turia pada tower itu yang kan barunya kan saya ngeri mendengar itu. Ngerinya apa? Bangunan detail di lantai 10 itu ada restoran putar. Nanti Anda duduk sini baru makan sapi langsung di barat. Di barat bisa melihat view danau, bisa melihat view laut dan danau menyatu dalam satu pandangan, dalam satu titik. yang paling gini kan gini bro, dari Turia pada itu, maaf nih saya senang soalnya itu dari dulu kita merasa iri kalau siaran itu tidak pernah Blank. gampangnya blank itu Spot. pakai parabola. belalang itu sekarang parabola pun tidak nyaman juga kan, kerek-kerek gitu. Nah sekarang kan ada itu seluruh kawasan terjangkau, 30 stasiun akan memanfaatkan itu supaya tidak di mana-mana ada tower-tower yang ulung ini mau kejang, karena usir-usir di desa amatiran itu. Iya. Bukannya itu kayaknya Iya. tower gini juga akan memanfaatkan tower seluler itu. Kemungkinan Itu dia artinya apa? komunikasi. Dari dulu hanya omong-omong, sekarang terrealisasi. Gimana kita nggak bisa mengalami? Dan nanti pusat brand Bali luar biasa juga, kemarin kan Ya. disinggung oleh Pak Pandem. Ya. Itu akan ada panggung-panggung kapasitas luar biasa, kelas internasional. Program musik, program sastra, kamera, bayangkan Pusat kebudayaan Bali. pusat brand Bali yang Dan pas kalau ditaruh, saya merasa sebagai orang ini pas kalau ditaruh itu di Kelungkung, karena apa, sejarah-sejarah sebenarnya kan di sana pusatnya. Pusat peradaban. Pusat pertama kali peradaban itu di Kelungkung. Baru kemudian menyebar kemana-mana, maka dikembalikan lagi ke sana, bukan karena Pak Koster lo yang jalur Semiran, dia ngejar di Kelungkung. Kalau egoisnya nggak kan beladangnya taruh. Ya, Karena dia berpikir tentang Bali bagaimana. Sepatutnya aja. Men padi jelas betabanan lahang ke wilayah. Belum jago beda. Kebudayaan apa ada mau kejang songket, apa keris ulang itu semuanya tuh. Pola-pola itu yang tuh datang dari sana tuh. Jadi itu bagus, saya suka sekali. Jadi makanya aku jak wartawan sing juari ragane ngedeng-ngedengan raga memuji karena mulu patut kan. Ya. betul. Patut masalahnya, bukan ngawur-ngawur. Bukti kita nyata ngomong. ada. Nyata kan ada shortcut. Ya. Mbak bawa sing malas kok ngomong Dan saya mengerti. stamina Bu Putri Suhasini Koster luar biasa. Kalau sudah berkesenian, muncul kita, bisa jam 4 sampai jam 1 kita ngobrol. saya aja kadang-kadang nyerah ngobrolnya. Ya, kadang-kadang udah waham-waham, beliau masih tegar, kita yang tidak mendukung kan paksa harus ikut ngobrol dan enak. Jadi spiritnya enak sekali. Kita jadi ingat ini adik-adik mungkin tidak kenal Umbulan Peparangi ya. Mungkin hanya mendengar nama Umbulan Peparangi itu, artinya dia sosok penyair yang dihormati sama MH Ainun, dianggap presiden penyair di Malioboro, kemudian dia kembali memberikan pembinaan kan. Seperti itulah salah satu sikap dari Ibu Putri. Waktu Umbulan Peparangi dulu, waktu masih beliau ada, artinya sehat dulu, sekarang kan udah almarhum tuh. Itu kan sampai di kampus tuh makhluk kan itu, rokok, begadang.
Seperti itulah sekarang Bu Putri, jam dulu agak kita masih diskusi ngobrol tentang apa saja, kadang-kadang kebudayaan, kadang-kadang kegembiraan bersama, kita merasa dekat jadinya tuh. Nah seperti itu dulu Umbu kan sering ke kampus, kalian belum lahir apa sudah lahir? Di depan Wantilan itu ada pohon Kamboja. Itu Kita ada dah. YPS di sana dulu deh. Itu Mereka- Wantilan yang sekarang baru, pohon Kamboja juga baru, baru terbit pohon Kamboja. Ini belum tahu Kamboja yang lama ya, belum tahu ya. Lewat foto aja. Jadi masih mahasiswa untuk pohon Masih Kamboja? mahasiswa begitu. Nah, itu loh. Di sana ngobrol sambungannya dengan para pencari, kita nggak tahu dapat nggak tahu, kemudian dapat yang jelas terasa daya magnet kita, daya magnet untuk menangkap sesuatu Jam 5 sebagai bahan kreatif. jam 5 atau jam 6 antara ke Sangket, Sangket. sudah motor, terus nanti kita urunan sama terus itu kesetiaan kita. Sudah dapat uang malah melakukan uang. Iya. Tapi kita luar biasa bisa meyakini pada guru kan. Jauh juga begitu, anak mereka. Pulang ke pasar lagi. Ya seperti kan sih kira pes regane. Spontan kan ada orang yang kita hormati datang, nah batak mang pes transport untuk dia nak mengeluarkan sendiri kantanya kan nak gitu. Tidak terlalu berat lah. Memberi pasti mendapatkan banyak. Coba kita kuliah satu sampai jam untuk udah supaya dong. Iya. Sekedar ilustrasi mau karena puisinya dia ini. Oke. Ini Semangat juga nih anak ekonomi nih. ekonomi. Tak kirain ya. bahasa. Tangan ya. Tadi simetris sekali puisinya. Ini tentang Bung Karno, ini juga menyinggung Bung Karno. Mungkin puisi ketiga gimana? Ini silahkan siapa yang membacakan. Yuk, Oke. kenalin nama dulu biar Iya. ada teman-teman yang Kalau ada teman panggil aja dari sini. Oke. Ada yang spesial mungkin. Susah tuh. Ini streaming di mana aja bisa didengar ya. Oke, salam buat teman-teman UKM Teater Kampus Seribu Jendela. Wah. Dan para penonton yang hadir. Siapa namamu? Saya Sukma. Sukma. Iya. Sebuah jaket berlumpur darah, buah karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumpur darah, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akankah mundur kita sekarang? Seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani, dan mengenang baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu, kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana melalui kendaraan yang melintas. Abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, proses jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semua berkata, lanjutkan perjuangan. Itu tahun-tahun sekian tahun demo tuh. Tonton demo ya. Ini jurusan apa, Dek? Saya PGSD. PGSD, ini ekonomi bahasa. Ini gimana sih bisa ketertarikannya dengan sastra ini adik-adik dari luar jurusan PBSD? Kok bisa tertarik sih? Ketertarikannya karena kalau teater itu bisa mengungkapkan apapun yang kita rasakan gitu Pak. Iya. Jadi lewat teater kita dapat panggung buat mengutarakan apa yang kita resahkan gitu. Wih, Gitu. luar biasa. Lewat teater kita dapat panggung. Iya. Untuk luar biasa. Apa yang kita resahkan? Iya. Teater sebagai panggung, luar biasa. Kalau di luar udah dapat panggung, kita bikin panggung di teater. Panggung sendiri kita buat. Adik kenapa dari PGSD kok tertarik nih? Saya tertarik teater karena ini teater ini seru, bisa mengembangkan apa namanya kreativitas, kreativitas sendiri. Apalagi dapat tampil-tampil tuh. Oh, gitu. Ini ada yang sudah mulai menulis puisi ini dari antara 4 orang ini. Sudah ada? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya. Semua palingan mungkin udah. Sudah ya. Oh.
Ini apa namanya? Ini memang harus dipersiapkan dari awal ya. Bagaimanapun guru itu minimal ya bisa berpuisi gitu, bersastra gitu. Dan adik ini udah menulis puisi kan? Sudah Pak, beberapa, tapi ya masih dipertanyakan lah kualitasnya gitu. Nah, kalau masalah kualitas itu nomor 2 dulu. Yang penting keinginan untuk menulis itu ada. Membaca situasi, satu bagaimana menuangkan situasi yang kita rasakan, yang kita lihat itu ke dalam puisi. Itu proses pengasahan namanya. Puisi itu tidak sekali jadi dan tidak sekali harus berkualitas gitu. Itu perlu proses panjang, dan proses panjang itu bisa diawali dari mahasiswa atau dari waktu SMP atau SMA. Dan apa namanya itu, pematangan puisi itu tidak lepas dari komunikasi kita dengan senior melalui diskusi-diskusi entah di mana. Itu secara otomatis akan menambah wawasan kita tentang dunia perpuisian. Dan puisi itu apa namanya, kalau boleh dikatakan familiar, dia yang paling familiar di antara karya sastra yang lainnya. Dan bahkan diajarkan untuk anak-anak gitu. Dan sekarang juga mulai muncul pantun-pantun tuh sering sekali diucapkan kan. Pada setiap rapat tuh muncul pantun gitu. Kembali ke tradisi lama, ke puisi lama jadinya. Di awal sambutan, di akhir sambutan. Dan itu menambah apa namanya, selain menambah pemahaman, menambah humanioranya, menambah ketawanya, kadang-kadang kan menambah kesan lebih dalam. Coba misalkan ada pertemuan dulu ditutup dengan pantun, ada rasa sedikit kan, ada rasa ketertarikan, ada rasa gini gitu. Jadi minimal kita harus tahu dunia puisi dulu. Oke, sebelum lanjut kita todong dulu kepada Cemara Angin untuk membacakan puisinya. Ya, karena sedari tadi puisinya membara gitu ya. Sekarang ini salah satu puisi yang saya suka dari Khairil, karena seorang sastrawan perjuangan tapi menulis romantis. Senja di pelabuhan kecil, buat Sri Ayati. Ini kali tak ada yang mencari cinta di antara gudang tua, rumah, pada cerita tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Khairil Anwar 1946. Oke. Ini puisi putus cinta nih kayaknya nih. Ini apa namanya, penyair Khairil Anwar ini sangat fenomenal ya. Bahkan setiap tahunnya ada peringatan Khairil Anwar ya. Mungkin Prof tahu gimana sejarahnya kok ada peringatan Khairil Anwar nih di kampus-kampus itu, Prof? Ya, April itu selalu diperingati. Iya. Tokohan Khairil sebagai tokoh 45. Dia mendobrak paradigma lama yang bujang baru, berpustaka dengan kaya yang lebih ekspresif, lebih merdeka. Kalau yang bujang baru kan mendayu, terikat, masih ada pola-pola pantun, pola-pola. Tetapi kebebasan kata untuk pertama kalinya yang modern, Khairil luar biasa. Dengan aku saja kelihatan betul pilihan kata yang terjaga, rima yang terjaga. Kenapa sampai sekarang kita kagum pada Khairil? Aku ini binatang jalang. Kenapa dipakai aku ini hewan jalang? Kenapa? Karena binatang itu ada sengok eng di belakang. Eng itu cenderung sebagai
ekspresif yang luar biasa. Kalau harimau itu kan nyiong, bukan nyi, bukan nyiong. Sapi Sutarji tahun 70-an masih juga terseret juga pada auranya Hairil soal nyiau. Kucingku minta rembulan, kucingku nyiau. Padahal Hairil sudah lebih dulu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Bayangkan tuh, luar biasa. Aku mau hidup 1000 tahun lagi dan sebagainya. Yang tadi senja di pulau kecil bagi Aryadi itu percintaan luar biasa. Itu kadang-kadang ada kajian, itu bukan perempuan pacarnya, dia sedang bicara pada dirinya sendiri. Kesepian sebagai manusia personal itu, kemudian kerinduan kepada Tuhan. Itu simbol luar biasa. Menggunakan Aryadi orang segera ini representasi adalah feminisme perempuan, padahal tidak. Hanya Hairil yang bisa begitu. Makanya keproporan itu tak ada gini ya. Dan hidupnya juga luar biasa. Dari kemelaratan, dari tempat kos ke kos lain, dan mati muda. Ya, 27 tahun. Iya, 27 udah sampai baca buku juga. suka baca buku Bu. Dan Malah dia mengambil buku dari perpustakaan itu kan. ya, dan termasuk tokoh kontroversial. Beliau dikatakan plagiat. Nah, The Young Dead Soldier menjadi Kerawang Bekasi. Itu kalau itu yang di Soldier dijajarkan mirip, tetapi luar biasa, sudah modifikasi kekhasannya dia kelihatan. Itu Wonilos, rumahku yang Belanda itu menjadi rumahku. Itu tidak akan dijiplakan, enggak. Rumahku dengan Wonilos itu beda jauh malunya, walaupun suduhannya sama-sama rumah. Nah, inilah karena ketahuan itu maka dirayakanlah peringatan April sebagai Hari Hairil Anwar. Nanti berikutnya mungkin 100 tahun kemudian ada Hari Putri Swastini Koster, ada Hari Putu Satya kan, tergantung bagaimana perannya. Baru kita kelihatan. Saya sih tidak punya sekelas Hairil itu akan membawa tradisi baru dia kan. Ya betul. Soalnya dia membawa tradisi baru dia. Di bidang keaksaraan dia luar biasa, Hairil. Makanya kita tidak bisa begitu menyatakan puisi, maka Hairil sebagai ikon yang baik kita tidak bisa kita lupakan. Oh, di atas dia yang penjaga baru itu, penjaga baru apa ya? Ya, penjaga baru kan si Sutradara Sabena. Kan kita tidak pernah peringati Hari STA. Ya ada. Padahal juga dia mau berkontribusi pada kebudayaan itu berapa. Luar biasa itu. Tapi sebagai kebudayaan baru. Jadi dari paradigma lama Balai Pustaka, Pujangga Baru sudah mulai berangkat pada Melayu itu sama ya. Kalau Hairil kalau STA sudah mulai dia paradigma baru bagi kebudayaan Indonesia. Itu tapi belum begitu membumi kayak Hairil. Kalau Hairil betul-betul dari puisi yang dan hebat puisinya, apalagi catatan tahun 1946. Kita sawan lagi di buru, tak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang. Bayangkan sampai sekarang itu masih sebenarnya kontekstual. Kita tidak tahu pas raga uyut kene raga sing nawang bos-bos bedura masalah mana pengen. Nanti mereka minum ngedrink tuh satu di kafe mana tuh di luar, datang mencoksak ya kamu begini buah kayak menjaguran. Padahal mereka senang berpelukan dan menjajah, kadang-kadang ngedem rezeki. Idiom itu masih bisa diginikan. Masuk kontekstual. Dan kedar catatan untuk Anda dalam rangka Dies Natalis STKIP. Kita dulu namanya sebelum IKIP STKIP itu ada Dies Natalis. Umbu Landu Paranggi lagi Bang Umbu itu pernah baca puisi di Gedung Kesenian, yang dibaca lah catatan tahun 1946. Beliau langsung di sana sendiri dengan ada foto yang saya dokumentasinya, udah foto dulu udah pakai HP, pakai kamera, ada luar biasa Bu. Diajak bernuru semuanya. Saya baca puisi mengenai Hairil catatan tahun 1946, luar biasa. Dan panggung bisa jinak, sekian mahasiswa bisa diam, dosen bisa diam oleh Umbu Landu Paranggi. Dan dulu kita berbangga, kampus Ilmu Jendela itu banyak mengundang
Liput Satria, Musyawarah Burung-Burung, main Prabu Dayana, main di Dulu. main di itu di gini ya, pohon tuh. di pohon. Dulu kita punya aula 62 itu ada festival parade teater Sebali. Itu di sana, Nano di sana, Erawan di sana. Itu pas berbadan- setelah kerusuhan, Rob. Oh ya, setelah kerusuhan. Makanya saya mainkan di sana tuh Musyawarah pentas burung. musyawarah burung yang bahan-bahan pementasannya itu saya ambil dari gedung-gedung terbakar tuh kayu-kayunya itu. Nggak ada biaya, nggak ada. Nggak ada biaya. Berapa dibayar? Nggak ada. Dari rumah bawa Kayu-kayu bahan-bahan. terbakar gedungnya serapan tuh aku ambil tuh main di sana. Semakin pun semakin bagus. Jadi yang main itu ketika mulai teriak tuh semakin bagus. Lalu dalam gedung itu yang bagus itu baru Erawan si Nano tuh main Ya. yang melemparkan gitu botol. Kena, lah luka. kaki. Pecahan Erawan, itu masih ada. Lalu Erawan bermain luka kaki. Erawan bermain, dia pakai Ayam. paku-paku itu. Ayam Paku-paku. digantung-gantung. Ayam digantung-gantung. Ditarik, pakunya turun, kena kakinya. Malam-malam kami ke rumah sakit Angkatan Darat. Iya. Malam-malam Angkatan Darat. Dikira orang miskin ya dia. Dikira begini apa ya? Putri ingat perawatnya itu karena dia pakainya kan Erawan kan pakai jelek-jelek, orang pakai pentas kain putih itu. Dia terus gini, wih agak diremehkan. Dia cerita, saya biasa berkesenian begini. Dulu keyboard saya di ini kena banjir di Ubud, itu keyboard 60 juta itu hancur. Wih, ada keyboard 60 juta miskin gitu lah keyboard. Luar sombongnya, ini toko ini Erawan lukis tok baru ya peladannya ditangani dengan bagus. Karena pakai jelek begitu ya, itu kenangan kita. Lagi, Anda bisa bayangkan tahun setelah kerusuhan itu kita main di Butuh, main di gedung ATT Wisma yang terbakar, kantor Bupati Kantor Bupati terbakar. terbakar. Makanya itu lalu paku, hanya paku main di sana, main di atas, ada air, Saya ada murah. pes. Nggak ada uang. Kita ayo pentas namanya. Saya buat acara namanya Paras Paros. Bagaimana kita supaya Paras Paros? Kalau kebencian jangan kantor Bupati dibakar. Politik boleh di Jakarta ya panas-panasan. Di Bali harus cool. Kenapa? Bangunan yang bagus. Butuh main musyawarah burung-burung. Main sama anak buahnya. Nggak ada dikasih uang nasi jengkol udah dapat. Tapi happy kita tahun 98, 99 itu. Coba tuh musyawarah Ada burung-burung. kesadaran ikut memutar roda keindahan. Dewi Saraswati itu kan memutar roda keindahan. Kita ikut bersama beliau memutar roda. Ikut memutar roda keindahan. Karma baik. Karma baik pasti man. Dia benagih malu. Nah sekarang butuh sekali rekaman sekejutaan kutus jadi hartawan sekali baca puisi sing mana apa aku guyon berapa saya bisa profesor gara-gara penelitian saya semua sastra. Kalau tidak saya berkembang sastra tidak bisa. Saya dapat hadiah dari Pak Gubernur 50 juta pada jadi negara dari sastra. Berapa buku dibeli oleh Bu Putri terus dibagikan ya juga itu luar biasa bagi saya. Makanya saya abdikan lagi untuk pengabdian untuk kembali ke sastra ya. Banyak ngecap nih, terima kasih. Oke, tadi ada puisi karir Anwar yang tadi dikatakan Prof itu bisa dibacakan nggak? Oke. Catatan tadi. Catatan Mas. Catatan tahun 1946. Ada tanganku, sekali akan jemu terkulai. Mainan cahaya di air, hilang bentuk dalam kabut. Dan suara yang kucintai kan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagut. Kita anjing diburu. Hanya melihat sebagian dari sandiwara sekarang. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk
dikubur atau diranjang. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tiada sawan lagi diburu. Jika bedil sudah disimpan, cuma kenangan berdebu, kita memburu arti. Atau diserahkan kepada anak lahir sempat. Karena itu jangan mengerdip, tatap dan penamu asah. Tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering, sedikit mau basah. 1140. Tatap dan penamu asa. Nah, kerja ini kok bisa pakai tatap dan penamu asa. Luar biasa spiritnya, luar biasa. Per baris itu enggak kosong. Pernyataan per baris itu luar biasa. Jadi kita sawan diburu, anjing diburu. Wih, anjing gimana? Kita happy-happy aja disebut anjing. Ya karena kita bukan anjing. Coba itu begitu ekspresif. Kenapa kita hewan diburu atau kita satwa diburu? Kurang serag. Kita cicing diburu. Kita anjing diburu. Kata anjing itu luar biasa. Kain. Oke, sebelum lanjut kita break dulu, Kak Fajar. Kak Rina, lupa saya ini. Oke, buat fans Tia Radio Barong, sebelum lanjut, Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Tulis karena ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini, hilang berani dekat denganmu? Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku.
dirinya. Lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, tolong katakan pada dirinya. Lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Sampai aku mampu ucap maukah denganku. Maukah kau dengan aku? Tolong katakan pada dirinya. Lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Terlambatlah ke sana, karena aku terlena. Ekspektasi
Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. So, buat fans Tia Radio Barong, hari ini kita lanjut lagi ya. Jadi langsung aja Rina kasih ke Kak Edi. Oke, terima kasih Kak Rina. Mungkin ini langsung saja dari Komunitas Semara Angin ini. Ini koleksi pribadi nih ya bukunya. Ya. Oke, kok bisa ngoleksi ini? Ada sesuatu nggak ya dalam buku ini? Itu tadi si sosok Khairul itu begitu apa ya? Sulit lah didefinisikan terhadap dunia kepuisian ini gitu. Saya memang pengagum beliau salah satunya, dan salah satu kegiatan kami di Komunitas Semara Angin jelang malam tadi itu juga dalam rangka Hari Puisi Nasional. Hari Puisi Nasional itu 28 April tepat pada wafatnya Khairul. Masalah buku-buku ini sih ya memang pengen baca aja Pak. Oh gitu. Gini ya, sebuah karya itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembacanya. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Putu, itu ada salah satu atau beberapa kata yang berpengaruh terhadap kekaryaan Pak Putu. Ada ya Pak Putu? Memberikan spirit ya selalu kekuatan itu saya. Kalau misalnya gini, kita kan ingin misalnya terjadi, itu kan apa yang mewakili dari kenulisan saya? Oh itu tuh puisi itu. Atau puisi yang kemarin puisi dunia misalnya kan, yang ada pas pemenang Nobel itu yang terjemahkan oleh si Sapatri kan, aku ingin bicara meski bisu pun aku bisa. Itu artinya Raga mau menap bungut sih bisa aku menap, tapi aku harus bicara nih meski bisu pun aku bisa. Aku ada menemukan di dalam karya kan, akhirnya aku menemukan sesuatu, tulis karena kertas gesang dan tenggorokan kering sedikit mau basah. Tulis karena kertas gersang kalau salahnya tenggorokan kering sedikit membasah. Aku sekedar nulis karena aku ingin menyampaikan sesuatu. Besing atau kalau tenggorokan mengalir secara tanpa puisi, tanpa tafsir kan, tenggorokan kena. Tolong, air kan harus bicara. Kan itu. Tas nagi terbakar gersang nih, bergersangnya harus jangan ya, harus jangan sesuatu supaya saya gersang kan gitu. Kalau saya kasar tanpa tafsiran enggak, tapi secara niskala tafsiran kan seperti itu. Aku harus bicara meski bisu pun aku bisa. Sama dengan tulis karena kertas gersang dan tenggorokan sedikit mau basah. Mendesak banget lah. Mendesak, ayo bung, kalau itu merdeka kan sekarang juga kan itu waktu zaman waktu itu kan. Sekarang bung, ya atau tidak, merdeka atau tidak, ayo bung, itu desak oleh para pemuda mendesak Bung Karno waktu itu kan begitu. Sekarang Kompen kan berpikir dia mau ada malu, bersiap saya mau kerja, aku harus orang, saya sekedar merdeka kan saja, maka dibuatlah semacam itu kan. Sampai Bung Karno waktu itu salah kan diancam dia, kau nak merdeka terbunuh kamu, ya bunuh dah saya. Jalan Khairul dah sana, salah saya lama saya bikin. Karena merdeka, cuman kan harus dipikirkan apa merdekanya. Buatlah dia teks proklamasi, dipikirkan sekarang. Kan mirip dah. Terus sekarang kertas sedikit mau basah. Kalau kita pun juga sebagai seniman gitu, karena kita ada desakan dari luar, sesuatu yang indah, sesuatu apa kita harus lakukan. Tenggorokan sedikit itu dah atas gersang dah diri kita, tenggorokan masa pasti kita nulis karena sesuatu harus kita lakukan untuk membebaskan diri lagi. Lalu kemudian kalau situasi aman lagi kita cari sulit-sulit kan, sulit-sulit supaya kita gersang. Karena gitu, kalau begitu nyaman rumahnya rumahnya dia lantai 3 mobilnya 20, si Yunkion Mishima kan gitu, ketika sudah nyaman tidak bisa lagi bekerja, udah dia nyakitin di mana ada terakhir gitu boh. Iya. Karena itu risiko, tapi itu tidak pindah. Nah kalau memang sudah selesai. Seperti misalnya Pramudia kan, setelah trilogi itu dia kan masih hidup. Pramudia itu dia tidak bisa berkarya, itu sudah habis. Dia habis menunggu sang waktu aja memanggil kita. Tapi ada orang yang tidak kuat kan, tidak terpaksa melakukan sesuatu yang lain. Nak berkarya itu nak kuat itu. Ada orang itu, ada juga orang nak berkarya memang sudah masanya pohon tua itu sudah berbuah, dia menunggu kering, zamannya harus rapuh selesai. Dan semua orang yang sudah usia sekian tetap berkarya
Seperti kalau Putu Wijaya kan umurnya sudah berapa? 80 ke 70 sekian. Kan terus berkarya karena dia memang dia lain kan, terus menerus dia bisa memperbarui dirinya. Kita kan enggak saja baru umur sekian udah dekat-dekat terlalu banyak alasan. Anak muda Satria yang 60 sekian terlalu banyak alasan. Jadi kamu mau berkah nih, namanya Putri, tulisan saya berjudul Keterangan Perempuan Bali, Perspektif Hegemoni dalam novel Putri karya Putu Wijaya. Sejatiawan, Tebal sekali. psikologi, sastra. Ya, Tebal novel. Tebal novel aku dua edisi. Prof punya apa? Ya, Ini, Prof. untuk ini juga si untuk Keti Hasil sedikit masih juga. Lumayan lah. Ya. Oke, fans Radio Barong di rumah dan di studio. Tak dinyana ini waktunya sudah mepet ya. Oke, tapi sebelum ditutup saya ingin menodong salah satu anak dari Teater Angin untuk bacakan puisi yang tadi bagus sekali, adik saya Putri. Oke, saya minta untuk di penghujung acara membacakan satu puisi. Oke, menggelegar. Kita adalah pemilik sah republik ini. Buah karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Duli Tuanku," tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengancungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Wah. Oke. Ini saya terpaksa todong ini dari tadi pembacaannya bagus sekali, sama juga dengan ini rohnya ada. Puisi kalau saya membacakan mungkin tidak seperti itu, tapi kalau situ yang membacakan rohnya ada gitu, membangkitkan semangat ya Pak Udu ya. Oke, karena waktu sudah mau usai di acara kita sastra, kita akan kembalikan waktu ke Kakak Rina. Ya, terima kasih Kak Edi. So, buat fans Tia Radio Barong, karena sudah menunjukkan pukul 6 gitu ya. Buat fans Tia Radio Barong, terima kasih yang sudah mendengarkan acara Gita Sastra pada kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. So, buat kamu, stay tune terus Radio Barong 102 FM. Enjoy! Oh